Halo adik-adik sekolah minggu. Sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1, Sekolah minggu GKPI Raja Wali. Halo. Sekolah minggu GKPI Jelambar. Halo. Jumpa lagi dengan Abang Samuel Nenggolan. Pada saat ini Abang begitu rindu untuk berjumpa dengan adik-adik, berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu virtual ini. Ada sukacita hari ini? Ya, ada sukacita. Puji nama Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, maka kita harus bersukacita, bergembira. Mari kita angkat pujian mengatakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Lagu dalam bahasa Inggrisnya, This is the day that the Lord has made, Mari kita angkat pujian bersama-sama dengan semangat. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari sebelum kita memulai ibadah, memuji nama Tuhan, kita berdoa sejenak. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dalam penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah berdoa pembuka. Sekarang kita memuji nama Tuhan. Sudah siap adik-adik? Sekarang kita memuji nama Tuhan. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Mari kita nyanyikan sama-sama.
dari Tuhan, dari suci dan kudus. Masih sukacita hari ini adik-adik? Harus, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur dari segala penyakit. Panas dalam, demam, COVID, harus bersukacita. Nah adik-adik, abang memberitahu tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah Aku Senang Beribadah. Aku senang beribadah. Dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Nanti dalam firman Tuhan akan dikupas ya mendalam. Oh iya adik-adik, abang mau tanya ayat hafalan. Masih dihafal minggu yang lalu? Terambil dalam kitab Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oh ya, sekarang kita mau bermuji nama Tuhan lagi. Mari kita angkat pujian kembali. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Adik-adik, simak ya dan hafalkan kalau bisa 10 perintah Tuhan ini yang disebut dengan dasatita ya. Abang akan ucapkan. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah bundamu supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan kau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Kita harus mengetahui ya, 10 perintah Tuhan ya. Ini sudah jelas ya. Jangan kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan karena bahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Masih sukacita? Masih semangat? Bergembira? Sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sambil berdoa ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mengaku iman kita ya, pengakuan iman rasuli. Sekarang yuk kita memuji nama Tuhan kembali. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan
sekolah minggu semua dimanapun berada, nggak hanya GKPI Jelambar, nggak hanya GKPI Raja Wali, semua anak-anak bergembira, ya. Abang rasain tuh dari sini, ya. Sekarang kita siap-siap untuk merenungkan firman Tuhan. Mau dengar cerita dari kakak sekolah minggunya? Semoga duduk diam, rapikan bangkunya, ya. Siapkan Alkitabnya. Nah, ya, kita memuji nama Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi adik-adik ya. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Anak-anakku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan nafas hidup yang Tuhan masih nyatakan bagi kami. Kami ingin belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menerangkan hati dan pikiran anak sekolah minggu-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur di hadapan Engkau. Amin. Demikian firman Tuhan Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji nama Allah, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Firman Tuhan pada hari ini anak-anakku dengan tema, Aku senang beribadah. Anak-anakku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah memiliki arti yaitu hubungan pribadi kita kepada Allah, di mana kita sebagai ciptaannya wajib menyembah dan memuji nama Tuhan. Ibadah memiliki manfaat kedekatan kita kepada Allah, dan kita adalah bagian dari ciptaannya. Sudah sepatutnya kita menyembah Allah, yaitu melalui diri Yesus Kristus. Contohnya pada hari ini tentang kisah Daniel. Daniel dalam sehari dia 3 kali dia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu zaman Raja Darius, Daniel difitnah oleh wakil dari Darius, sehingga Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Anak-anakku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kalau kita lihat tentang kisah ini, kisah Daniel ini, ketika Daniel berada di gua singa pun, Daniel tidak sedikit pun dimakan atau diterkam oleh singa tersebut. Karena Allah mengutus malaikatnya untuk menjaga Daniel. Sehingga tidak sedikit pun Daniel terluka melalui singa yang ada di sekitar gua tersebut. Kenapa anak-anakku? Karena Daniel memiliki hubungan pribadi dengan kedekatan dengan Allah. Daniel memiliki hubungan pribadi dengan kedekatan dengan Allah. Sehingga ketika Daniel pun dijebloskan ke gua singa, Allah turut bekerja. Karena kesetiaannya Daniel itulah Allah bekerja. Sehingga Allah menolong Daniel. Sehingga Daniel tidak sedikit pun dia terluka. Oleh karena itu anak-anakku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini anak-anakku, kisah Daniel ini mengingatkan kita. Agar kita juga harus memiliki kedekatan dengan Allah. Contohnya ketika kita sebelum tidur malam, kita berdoa kepada Tuhan. Sesudah bangun tidur malam, sesudah pagi hari, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita hendak makan, juga kita harus berdoa kepada Tuhan.
Ketika kita hendak sebelum memulai pelajaran kita juga kita harus berdoa kepada Tuhan. Artinya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah, anak-anakku. Ibadah. Bahkan gereja kita pun memiliki visi, yaitu GKPI, persekutuan, penyembahan, dan persembahan. GKPI memiliki visi, persekutuan, penyembahan, dan persembahan. Artinya, kita menyembah Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Dan kita harus mempersembahkan diri kita untuk memuliakan nama Dia, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, contoh Daniel inilah yang harus kita lihat. Dia memiliki keteladanan. Dia memiliki hubungan yang erat kepada Allah. Anak-anakku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun kita melakukan ini secara virtual, tapi kita bersyukur kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kakak menutup firman Tuhan pada hari ini, ada ayat hafalan bagi kita, yaitu Yosua 24 ayat 15b yang mengatakan, "Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan." Ayat hafalan kita sekali lagi kakak mengatakan Yosua 24 ayat 15b, "Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan." Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa setia beribadah kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu di Resort Jaya 1 ini. Biar Tuhan memberkati pertumbuhan rohani maupun jasmani anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang terus setia melayani Engkau. Tuhan juga yang melindungi dan memberkati guru-guru sekolah minggu-Mu yang ada di Resort Jaya 1 ini Bapa. Kami terus berdoa Tuhan bergumul untuk orang tua dari anak sekolah minggu-Mu di tempat ini. Biar Tuhan yang terus memberkati di dalam setiap kehidupan dan pekerjaannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sudah adik-adik dengar. Ayat hafalan sudah diberikan. Dihafalkan ya adik-adik. Nah, adik-adik ya, pasti semua jadi tambah semangat, senang beribadah ya. Mari untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian yang ini. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi adik-adik ya. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan. Titip persembahanmu pada ayah dan ibumu ya, untuk diberikan kepada gereja. Untuk adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali Ancol, silakan taruh di sini nomor rekening ini, kirim. Dan untuk adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar, berikan di nomor rekening ini. Ayo adik-adik, berikan dengan kerelaan ya, tidak dengan paksaan ya, tapi berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan terbaik buat kita. Sebelum nanti kita mau berikan persembahan, kita berdoa dulu ya, dan juga kita akan angkat pujian doa lagu persembahan berikut ini. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Di sini kami membawakan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu atas berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terkhususnya ya Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan orang tua kami. Berkatilah pekerjaan orang tua kami dan ajarlah agar kami dapat memberikan persembahan sebagai cara Tuhan memberkati anak sekolah minggu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, sebelum kita mempersembahkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Persembahan Kami. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi adik-adik ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah adik-adik kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dan kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, Corona atau COVID-19 masih ada, bahkan saat ini bermutasi menjadi COVID-19 varian Delta, ya. 1 dari 8 anak terjangkit COVID jenis ini, varian Delta ini, begitu mengerikan ya. Dan menurut penelitian, 3% sampai 5% dari yang terjangkit virus COVID-19 varian Delta ini meninggal dunia. Maka dari itu adik-adik, abang terus ya mencanangkan, mengumandangkan untuk menegakkan protokol kesehatan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Memakai masker dengan baik dan benar ya adik-adik. Kalau bisa double ya. Di dalamnya masker medis, yang di luarnya masker kain boleh. M yang kedua, adik-adik, mencuci tangan dengan air mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, bisa dengan hand sanitizer. Nah, seperti ini ya, hand sanitizer bersifat dingin karena ada alkohol yang membuat virus takut ya. Jadi bersih deh tangan kita. M yang ketiga adalah menjaga jarak ya, kurang lebih 1 meter atau 2 meter ya. Jaga jarak dengan temanmu, jangan berdekat-dekatan dulu ya. Begitu. Adik-adik, mari kita tegakkan protokol 3M. Sudah dulu ya adik-adik, sampai di sini dulu. Kapan ada waktu, kita saling mendoakan sehat selalu ya, supaya kita bisa berjumpa lagi di acara ibadah sekolah minggu di KPI Resort Jaya 1 secara virtual.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom.